Perkenalkan, nama saya Imadi Doni Artawan. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang eksperimen kucing Schrödinger dan kaitannya dengan interpretasi Copenhagen. Eksperimen kucing Schrödinger merupakan suatu eksperimen pikiran yang terkadang digambarkan juga sebagai paradoks, yang dirancang oleh fisikawan Austria yang bernama Erwin Schrödinger pada tahun 1935. Nah, saya jelaskan sedikit maksud dari eksperimen pikiran dan istilah paradoks. Eksperimen pikiran itu merupakan suatu eksperimen yang dibayangkan seolah-olah hal itu terjadi secara nyata dengan tujuan mengamati suatu hal. Misalnya kasus superposisi dalam dunia kuantum. Kemudian istilah paradoks merupakan suatu hal yang terjadi berulang-ulang tanpa diketahui awal dan akhir, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu situasi pernyataan benar salah pada saat yang bersamaan. Nah, itulah apa itu eksperimen pikiran dan istilah paradoks. Kita lanjut ke materi kita mengenai eksperimen tadi. Pada dasarnya eksperimen Schrödinger ini menceritakan tentang seekor kucing yang diletakkan dalam sebuah kotak, di mana dalam kotak tersebut terdapat sebuah zat radioaktif serta pecah Geiger. Nah, dengan begitu maka diperoleh suatu probabilitas yang akan terjadi atau suatu kemungkinan yang akan terjadi yang dialami oleh kucing. Probabilitas pertama, seekor kucing akan mati apabila zat atom radioaktif itu meluruh secara merata sehingga kucing itu akan mati. Kemudian probabilitas kedua, apabila atom-atom pada zat radioaktif itu tidak meluruh, maka kucing akan selamat. Itulah poin penting dari pernyataan yang akan diperoleh. Maka dengan begitu, kucing memiliki perbandingan 50-50 atau perbandingan rasio 50-50 antara hidup dan mati. Dan ketika kotak itu dibuka, hanya akan ada suatu kemungkinan yang pasti akan terjadi, yaitu apakah kucing itu akan hidup atau kucing itu mati. Nah, jika kita kaitkan dengan interpretasi Copenhagen atau kita lihat dari sudut pandang interpretasi Copenhagen, di mana interpretasi Copenhagen ini menjelaskan bahwa materi pada dunia kuantum bisa memiliki dua keadaan secara bersamaan pada waktu yang sama. Dan ketika hal itu diukur atau diamati, maka istilah dua keadaan yang terjadi secara bersamaan itu atau dikenal dengan istilah superposisi, maka akan runtuh atau keadaan superposisi akan hilang, di mana hanya ada satu kemungkinan yang pasti terjadi. Nah, jika kita kaitkan dengan eksperimen kucing Schrödinger tadi, apakah mungkin seekor kucing bisa memiliki keadaan hidup dan mati secara bersamaan? Dan itu tentunya tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Seekor kucing bisa memiliki dua keadaan secara bersamaan sebelum kotak itu dibuka, dan apabila suatu kotak itu dibuka, maka hanya ada satu kemungkinan yang pasti terjadi, yaitu kucing itu mati atau kucing itu hidup.
Nah, jika kita lihat dari sudut pandang interpretasi Copenhagen, maka tentunya hal itu sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, inilah suatu kesimpulan yang Schrödinger kemukakan, bahwa interpretasi Copenhagen ini masih memiliki suatu celah yang bisa dibantahkan melalui eksperimen kucing Schrödinger. Demikian penjelasan saya mengenai eksperimen kucing Schrödinger. Nah, pada kesimpulannya, eksperimen kucing Schrödinger ini muncul karena adanya suatu respon dari interpretasi Copenhagen yang menjelaskan sifat materi pada dunia kuantum, misalnya elektron, yang berperilaku layaknya partikel dan gelombang secara bersamaan pada waktu yang sama dan dikaitkan dengan dunia nyata. Dan istilah yang diinterpretasikan dari interpretasi Copenhagen ternyata masih memiliki suatu hal atau celah yang bisa dibantahkan oleh Erwin Schrödinger melalui eksperimen kucingnya tadi. Nah, demikian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan melanjutkannya dengan video yang kedua mengenai eksperimen double slit. Pada video kedua kita akan membahas tentang eksperimen double slit. Pada eksperimen ini kita akan membahas sifat materi pada dunia kuantum yang bisa berperilaku seperti layaknya gelombang. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai eksperimen double slit, kita membahas bagaimana sifat benda dan gelombang ketika dilewati pada sebuah celah. Untuk percobaan pertama, untuk celah tunggal, ketika bola kasti itu misalnya ibaratkan sebuah benda, ketika dia ditembakkan pada sebuah celah, maka dihasilkan sebuah pola garis yang terbentuk pada layar, di mana dengan konsisten atau kontinu terbentuk segaris antara layar dan celah, atau bisa dikatakan terbentuk di belakang celah. Kemudian untuk eksperimen kedua, ketika bola kasti tersebut ditembakkan pada sebuah celah ganda dan kontinu atau terus menerus, akan terbentuk dua pola garis di belakang celah atau tepat pada layar yang segaris dengan celah, di mana hal ini bisa terjadi apabila bergerak lurus menuju celah. Namun apabila dia bergerak bertabrakan dengan sudut pada celah, maka ia akan bergerak secara tidak beraturan dan membentuk pola yang tidak beraturan di layar. Namun secara garis besar dia akan membentuk dua pola garis yang sesuai dengan celah yang dilalui, yang segaris dengan celahnya. Nah, bagaimana dengan eksperimen untuk gelombang? Pada kasus gelombang, ketika gelombang dilalui pada satu celah tunggal, dia membentuk suatu pola yang hampir sama dengan pola garis, cuman memiliki intensitas tertinggi berada pada bagian yang segaris antara layar dengan celah. Kemudian bagaimana dengan eksperimen untuk double slitnya? Ketika gelombang itu diarahkan pada sebuah celah ganda, dia menghasilkan dua gelombang baru yang saling berinterferensi di belakang celah hingga ditangkap oleh layar atau direfleksikan oleh layar, sehingga dia membentuk suatu pola garis terang gelap pada layar. Itulah sifat benda dan sifat gelombang
yang kita pelajari pada materi fisika klasik. Nah, pada dunia kuantum ternyata hal ini tidak sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, di mana elektron yang pada umumnya memiliki massa yang bisa kita katakan merupakan benda, dia bisa berperilaku layaknya seperti gelombang ketika ia dilalui pada suatu celah ganda. Nah, dari hal eksperimen tersebut, ilmuwan berpikir kenapa bisa suatu elektron yang bermassa yang merupakan benda bisa berperilaku seperti gelombang. Ilmuwan melakukan eksperimen lagi. Kemungkinan elektron hingga membentuk suatu pola interferensi di belakang di layar atau di belakang slit itu karena ia saling berbenturan dengan elektron lain. Itu merupakan hasil dari hipotesis eksperimen sebelumnya. Mengapa pola interferensi dihasilkan? Hingga ilmuwan mengakali dengan menembak satu persatu elektron pada double slit atau celah ganda. Dan ternyata hasilnya beberapa waktu kemudian elektron tersebut juga menghasilkan suatu pola interferensi yang sama seperti eksperimen yang pertama ketika elektron ditembakkan. Jadi secara logika tidak akan mungkin suatu elektron akan berbenturan dengan elektron lainnya karena dia ditembakkan satu persatu. Dan hingga pada waktu yang lama, hingga berapa jam kemudian, dia pada akhirnya membentuk suatu pola interferensi dengan jelas di belakang layar. Hingga dari situ ilmuwan meyakini bahwa partikel bisa berperilaku seperti gelombang. Semua partikel di alam semesta bisa berperilaku seperti layaknya gelombang pada umumnya. Begitu pula dengan benda yang besar seperti bola kasti, namun pola interferensinya tidak terlihat begitu jelas. Dasar dari pemikiran ilmuwan yang mengatakan bahwa setiap benda di alam semesta bisa berperilaku seperti layaknya gelombang, di mana energi benda yang besar itu memiliki massa yang lebih besar, sehingga energi yang dimiliki benda tersebut memiliki energi yang lebih besar. Ketika energi yang lebih besar ini bergerak, maka menghasilkan suatu frekuensi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Jika frekuensi benda yang bergerak ini tinggi, atau bola kasti misalnya memiliki frekuensi tinggi, maka lambda yang dihasilkan dari hal tersebut, dari frekuensi tersebut atau gelombang yang terbentuk, panjang gelombang yang terbentuk itu sangatlah kecil atau bisa dikatakan dianggap tidak ada, begitu misalnya. Namun berbeda dengan elektron yang bermassa kecil hingga ia memiliki energi yang tidak begitu besar, maka frekuensi yang dimilikinya itu sangatlah kecil. Sementara
panjang gelombang yang dimiliki oleh elektron ketika dia bergerak, dia memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Sehingga dengan panjang gelombang yang lebih besar, ketika dia melalui sebuah celah, maka akan terbentuk suatu pola interferensi dengan jelas, pada layar. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus yang tadi? Kenapa bisa elektron berperilaku seperti layaknya gelombang? Ilmuwan meneliti lebih lanjut, dia mengamati bagaimana pergerakan elektron ketika melalui sebuah celah dengan cara merekam pergerakan elektron ketika ditembakkan pada suatu celah dengan menggunakan alat khusus yang bisa merekam perjalanan elektron. Dari eksperimen yang dilakukan, ternyata elektron tidak membentuk suatu pola interferensi layaknya seperti percobaan sebelumnya. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jika kita kaitkan dengan kasus superposisi yang kita jelaskan di video sebelumnya, superposisi akan runtuh ketika elektron itu diamati lintasannya dengan mengamati menggunakan alat khusus yang bisa merekam pergerakan elektron ketika dia melalui sebuah slit, dan ternyata elektron berperilaku layaknya seperti partikel pada umumnya. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah yang dijelaskan melalui superposisi, yang dimana akan runtuh ketika proses pengukuran atau pengamatan dilakukan. Demikian video mengenai double slit atau celah ganda untuk eksperimen double slit. Jika ada suatu kesalahan atau kekeliruan saya mohon maaf dan terima kasih. Rasanya elektron dibagi menjadi elektron halus dengan elektron kasar. Nah, pada percobaan pertama, elektron itu ditembakkan ke dalam sebuah kotak, di mana kotak itu akan menghasilkan keluaran 50-50 atau perbandingan rasio 50% 50% antara warna putih dengan warna hitam. Nah, kemudian jika elektron itu ditembakkan sebanyak 800 elektron, maka dihasilkan yaitu 400 elektron berwarna putih dan 400 elektron lagi berwarna hitam. Nah, kita fokus pada elektron yang berwarna hitam. Ketika elektron yang berwarna hitam ini ditembakkan lagi pada sebuah kotak, yang dimana kotak itu adalah kotak eksperimen untuk berdasarkan kekerasannya. Nah, ketika dia ditembakkan, elektron ini akan menghasilkan keluaran perbandingan 50-50 antara elektron yang halus dengan elektron kasar. Nah, kita fokus pada elektron yang halus. Maka jika kita tadi fokus pada elektron yang berwarna hitam, berarti ada 400 elektron yang akan ditembakkan menuju kotak yang membedakan elektron berdasarkan kekerasannya. Maka untuk keluaran untuk box kotak berdasarkan kekerasan, jika kita fokus pada elektron yang halus, maka ada 200 elektron yang seharusnya yang akan menjadi keluaran untuk elektron halus. Nah, kita fokus lagi ke elektron halus. Berarti kesimpulannya, elektron halus atau prediksinya kita
berdasarkan pengukuran atau proses prosedur pengukuran yang kita lakukan sebelumnya, maka kita ketahui bahwa elektron halus tadi itu sebanyak 200 dan dia otomatis berwarna hitam berdasarkan prosedur yang kita lakukan tadi. Namun ketika dilakukan eksperimen yang sama seperti eksperimen pertama untuk membedakan warna, yaitu warna hitam dengan putih, elektron hitam dengan elektron putih, kita lakukan prosedur yang sama untuk proses tahap ketiga, dan ternyata hasilnya memiliki perbandingan yang sama 50-50 antara hitam dan putih. Dari eksperimen tadi muncul pertanyaan dari ilmuwan dan dari kalian juga. Berdasarkan eksperimen yang kita peroleh, ternyata elektron yang tadi yang seharusnya anggapan kita dia 200 elektron itu berwarna hitam dan dia tipe elektron halus, dan ternyata pada eksperimen untuk percobaan tahap ketiga diperoleh perbandingan yang sama 50-50, yaitu warna putih dengan warna hitam. Berarti ada 100 elektron yang berwarna putih dan 100 elektron yang berwarna hitam keluarannya. Namun jika kita hanya berfokus pada percobaan yang kedua, yaitu untuk elektron hitam, maka seharusnya ada 200 elektron yang berwarna hitam, bukan ada 50 elektron yang berwarna hitam dan 50 elektron yang berwarna putih. Jadi dari eksperimen tadi muncul pertanyaan, kenapa elektron hitam bisa menjadi elektron putih? Nah, inilah sebuah hasil eksperimen yang diperoleh elektron berwarna hitam. Totalnya sama dengan elektron yang putih, yaitu 200. Cuman dari eksperimen kita peroleh 100 berwarna putih dan 100 berwarna hitam. Nah, dari eksperimen tadi menunjukkan bahwa hasil dari suatu eksperimen, hasil pengukuran dalam dunia kuantum itu tidak diketahui pasti keadaannya, di mana sifat elektron selalu hanya sebatas sebuah kemungkinan. Artinya kita tidak tahu pasti keadaan elektron sebelum dilakukan pengukuran. Dan jika ketika pengukuran itu pun dilakukan, kita hanya tahu sebatas saat kita melakukan pengukurannya. Dan itu artinya kasus atau keadaan superposisi itu runtuh, atau keadaan di mana suatu elektron bisa berperilaku dua keadaan yang secara bersamaan gitu. Jadi kesimpulannya, pengukuran dalam dunia kuantum itu tidaklah begitu suatu hal yang sama seperti pengukuran yang kita lakukan pada fisika klasik, yaitu pengukurannya pasti dan sesuai dengan prediksi yang kita pikirkan. Namun dalam dunia kuantum, pengukuran itu akan berlaku hanya berlaku ketika pengukuran itu dilakukan, dan apabila pengukurannya dilakukan kembali, maka hasilnya tidak akan sama dengan pengukuran kita yang pertama. Dan itulah yang dimaksud dengan superposisi, yang artinya suatu keadaan benda atau suatu keadaan materi dalam dunia kuantum, misalnya elektron, itu kita tidak tahu pasti keadaannya sebelum pengukuran itu dilakukan.
Dan ketika pengukuran itu dilakukan, kita hanya tahu keadaannya pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana arti pengukuran dalam dunia kuantum. Dan jika ada suatu kata yang kurang atau salah atau melenceng, saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi.